Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi yang telah dibuat oleh kelompok 2. Minta tolong diganti slide-nya. Lanjut, Mbak. Latar belakang hubungan filsafat dan pendidikan adalah dari fungsi filsafat sebagai pemberi arah dan dasar pemikiran untuk pendidikan, serta pendidikan sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai filosofis dan membina manusia secara utuh. Hubungan filsafat dan pendidikan. Apa itu filsafat? Filsafat adalah cara berpikir seseorang untuk mengetahui atau mencari kebenaran, seperti contoh apa arti belajar atau bagaimana jadi orang baik. Hubungan filsafat dan pendidikan yakni sebagai peta di mana memberi arah proses belajar yang baik seperti apa untuk membentuk atau membangun karakter masing-masing peserta didik. Contoh sederhana yaitu, tugas guru di sekolah tidak hanya memberi penjelasan materi saja, tapi membantu juga keterlibatan kepada peserta didiknya untuk menemukan passion yang pas pada diri mereka masing-masing. Tujuan filsafat adalah, secara sederhana, tujuan filsafat dan pendidikan adalah untuk mencari dan menemukan makna hakikat serta tujuan pendidikan itu sendiri agar dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang ideal. Baik, selanjutnya ke Mbak Dwi Rahmadani Siska. Landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan secara umum mencakup 3 pilar utama. 1. Ontologis, membahas hakikat keberadaan manusia dan realita. 2. Epistemologis, bagaimana cara memperoleh pengetahuan. 3. Aksiologis, nilai-nilai yang mendasari tujuan pendidikan. Boleh ganti, Mbak? Next. Tujuan pendidikan menurut filosofis, yaitu menyempurnakan jiwa dan intelektual, membentuk karakter dan akhlak mulia, mencapai kemandirian, membangun manusia seutuhnya, menciptakan individu yang bermanfaat. Next, Mbak. Nilai filosofis dalam pembelajaran. Apa itu nilai filosofis? Nilai filosofis adalah keyakinan yang menjadi prinsip mengenal cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan, di mana bersumber dari pandangan hidup seseorang atau kelompok. Mengapa guru SD perlu memahami filosofis? Ibarat kata, guru ini sebagai ujung tombaknya, karena peran guru di sini besar dan berhubungan langsung yang mendalam dengan manusia, khususnya anak-anak dan remaja. Psikologi membantu guru memahami tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Mbak Nasrotul Wahidah, bisa dilanjut? Nilai-nilai dalam filosofis pendidikan diwujudkan melalui Pancasila dan gagasan Kiai Hajar Dewantara. Nilai Pancasila mencakup dari sila 1 sampai sila ke-5, sementara Kiai Hajar Dewantara meliputi yaitu ing ngarsa sung tulodo atau pendidikan memberikan teladan, ing madya mangun karsa atau pendidik berada di tengah untuk memulai dan memotivasi. Tutpuri Handayani atau pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Kesimpulan, hubungan filsafat dan pendidikan adalah sebagai hubungan timbal balik di mana filsafat memberikan landasan filosofis untuk pendidikan, sementara pendidikan mewujudkan nilai filosofis tersebut dalam sebuah praktek.
Baik, terima kasih untuk daftar pustaka. Pergi ke kebun memetik tomat, mampir ke kedai membeli penganan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Halo Mbak, Ibu Trisna, halo, Assalamualaikum. Mau menanyakan yang landasan filosofis tadi Mbak, yang di materi urutan ke berapa yo? Ketiga kalau nggak salah yo. Kan tadi dinyatakan kalau nilai-nilai yang mendasari tujuan pendidikan itu dimasukkan dalam apa aksilologis ya Mbak yo. Bisa dijelaskan itu apa ya Mbak? Di slide berapa itu tadi? Kalau nggak salah di pemateri kedua kayaknya Mbak, yang membahas tentang nilai-nilai yang mendasari tujuan pendidikan. Kan itu ada aksiologis. Bisa dijelaskan itu Mbak? Biasanya mencakup apa gitu Mbak? Boleh, yang nilai-nilai menjadi mendasari tujuan pendidikan ini. Aksiologis. Benar ya, Bu? Nilai-nilai yang mendasari tujuan pendidikan itu kan kalau nggak salah tadi aksiologis itu yang mencakup itu semua apa aja gitu loh Mbak? Yang mencakup di dalamnya itu ya, contohnya nilai-nilai Pancasila, karakter siswa, dan pembentukan kurikulum. Contohnya ya, kalau di dunia pendidikan itu kan ada yang kurikulum itu, di mana kurikulum itu biasanya ada yang memfokuskan untuk karakter. Contohnya seperti apa? Mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Contoh kecilnya kalau di siswa biasanya ya, kan sering tuh ada yang kehilangan penghapus, sering minjem penghapus, kadang nggak dikembalikan, kadang ada juga yang menemukan uang. Nah, di situ kan dilatih kejujuran. Pasti nanti kan kalau yang jujur mesti dikasih ke bu gurunya. Ini Bu, saya menemukan misalnya penggaris, penghapus. Nanti kan ibu gurunya tuh yang bilang, adakah yang kehilangan misalkan di kelas 1A. Tadi temannya misalkan Dino yang menemukan. Nah, dari situ aja kelihatan membangunnya dari segi mana? Dari segi kurikulum melewati apa? Karakter dan kejujuran. Seperti itu, Ibu. Nih, misal ya, kan ini nilai-nilai yang mendasari tujuan pendidikan, salah satunya kan aksiologis. Nah, aksiologis itu di dalam hubungan filsafat dan pendidikan, tujuannya adalah membentuk peserta didik itu berdasarkan nilai. Seperti apa nilai-nilai itu? Ya, nilai yang mencakup nilai-nilai Pancasila. Ada apa aja? Kalau nilai Pancasila itu ada sila 1 sampai ke 5, semuanya itu wajib. Karena semuanya itu mengajarkan kebaikan. Ada juga seperti pengembangan karakter. Ada juga untuk pembentukan kurikulum. Pengembangan karakter itu seperti apa? Pengembangannya yang berarti kejujuran. Ini contohnya ya, kalau pengembangan kurikulum di sekolah, otomatis kurikulum mengarahnya ke sekolah. Nih, ada siswa yang menemukan penggaris, misalnya menemukan uang, ada yang meminjam pensil atau apa sejenisnya. Kadang kan suka tuh nggak dikembalikan. Ada juga kadang yang dikembalikan. Misalnya ada contoh kecilnya tuh yang menemukan uang sama menemukan penggaris. Itu biasanya kan dikasih ke bu gurunya. Ambil saja contohnya di mata pelajaran PKN. Ini Bu, saya menemukan uang di sini, di depan kelas ini, barangkali ada yang kehilangan, atau di dalam kelas ini. Terus nanti sama bu gurunya. Berarti itu masuk ke etika ya Mbak ya? Iya, memang. Dino yang menemukan. Nah, dari situ aja kelihatan membangunnya dari segi mana? Dari segi kurikulum melewati apa? Karakter dan kejujuran. Seperti itu, Ibu. Nih, misal ya, kan ini nilai-nilai yang mendasari tujuan pendidikan, salah satunya kan aksiologis. Nah, aksiologis itu
di dalam hubungan filsafat dan pendidikan, tujuannya adalah membentuk peserta didik itu berdasarkan nilai. Seperti apa nilai-nilai itu? Ya, nilai yang mencakup nilai-nilai Pancasila. Ada apa aja? Kalau nilai Pancasila itu ada sila 1 sampai ke 5, semuanya itu wajib. Karena semuanya itu mengajarkan kebaikan. Ada juga seperti pengembangan karakter. Ada juga untuk pembentukan kurikulum. Pengembangan karakter itu seperti apa? Pengembangannya yang berarti kejujuran. Ini contohnya ya, kalau pengembangan kurikulum di sekolah, otomatis kurikulum mengarahnya ke sekolah. Nih, ada siswa yang menemukan penggaris, misalnya menemukan uang, ada yang meminjam pensil atau apa sejenisnya. Kadang kan nggak dikembalikan. Ada juga kadang yang dikembalikan. Misalnya ada contoh kecilnya tuh yang menemukan uang sama menemukan penggaris. Itu biasanya kan dikasih ke bu gurunya. Ambil saja contohnya di mata pelajaran PKN. Ini Bu, saya menemukan uang di sini, di depan kelas ini. Barangkali ada yang kehilangan. Atau di dalam kelas ini. Terus nanti sama bu gurunya. Berarti itu ini masuk ada ke semua. etika ya, Mbak ya? Iya, memang. Karena kan memburukkan karakter dan Yo, etika siswa memang. abut sudah gawe turu wae. Di mana karakter Oh itu iya, yang Mbak. melatih Terima kita kasih. lebih Berarti dulu. aksiologis itu termasuk ke etika di dalamnya juga, yo. Iya, Mbak, terima ada kasih. etikanya, ada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral terutama. Ikalan nih, man. Seperti saat ini kan nilai moral itu sudah sangat menurun kan Ayo, wes itu. duwe. Bisa lihat kenyataannya moral itu adab itu juga menurun sekali. Seperti itu. Apa mudah dimengerti dengan contoh soal yang sangat sederhana yang saya jelaskan tadi. Sudah, Mbak. Terima kasih, Mbak Trisna. Kenapa? Silakan kalau misalnya ada yang mau nambahi dari kelompok saya, dipersilahkan, nggak apa-apa. Barangkali ada yang salah dari saya. Pengaruh landasan epistemologis terhadap cara belajar siswa, salah satunya adalah keyakinan terhadap pengetahuan. Apa yang dimaksud dalam keyakinan terhadap pengetahuan? Salah satunya adalah cara siswa memandang pengetahuan. Apakah sebagai sesuatu pengetahuan itu yang absolut dan tetap, ataukah memang sebagai sesuatu yang cair dan berkembang secara langsung, yang mempengaruhi pendekatan belajar mereka masing-masing. Contohnya apa? Mbak, mohon maaf, Mbak. Tak potong sebentar, Mbak. Nggih. Halo? Iya, kenapa? Ya, Bukankah itu termasuk memvaluasi, Mbak? Di dalam yang ditanyakan sama Mas Azlin itu kan apa jenenge epistemologis itu kan termasuk di dalamnya anak-anak itu mengevaluasi tentang penyampaian guru gitu loh, Mbak. Iya, contoh kecilnya ini aja. Dia kan misalkan melihat sawah. Pandangan dia tentang sawah itu apa? Kalau kita mandang sawah itu kan mungkin sebagai pemandangan, tapi kan tidak. Kalau kita memandangnya dari segi lain, oh dia sebagai ladang untuk penghasilan, di mana dari situ dari membaca, menanam dan lain sebagainya menghasilkan uang. Nah, uang itu untuk apa? Uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada apa saja di sana banyak kebutuhan hidup ya, bisa jadi biaya belanja, ada biaya tak terduga itu istilahnya sakit atau ada yang meninggal atau biaya-biaya yang lain seperti itu. Mengevaluasi memang benar. Kalau segi pemahaman saya emang seperti itu. Mas Apakah bisa Azlin, dimengerti, Mas Lin? bisa ditanggapi Mas Azlin? Halo Mas Iya, Azlin. tapi masih Ya, agak bingung. Jadi pengaruh epistemologis ini pengaruhnya itu apa ke belajar siswa gitu.
Loh gitu. iya kan Dan hilang kan? apa namanya di sini kan Itu agar pengetahuan gitu. Dan kritis. Itu semacam membentuk keyakinan mereka Bisa tentang sifat menambah pengetahuan gitu. Tentang Mbak. pengetahuan. Kita misalkan sama kayak kita belajar apa ya kalau di SD itu istilahnya perkalian. Kadang ada yang nggak paham, ada yang nggak paham. Strategi Bisa kita untuk menambahi jawabannya. mengetahui. Oh ya, boleh Dia dipersilakan Ibu. mempengaruhi metode pembelajaran. Itu Mas Azlin berhubungan dengan evaluasi. Misalkan kita udah mengajar sama anak-anak, mengajarkan tentang tumbuhan, kemudian setelah mau pulang itu kan ada sesi pengevaluasian. Sedalam mana misalkan anak-anak itu bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Jadi diungkapkan lagi pengevaluasian. Tadi yang Bu Guru sampaikan itu apa? Jadi anak-anak itu diungkap itu buat menyampaikan apa yang tidak tadi disampaikan gitu loh, pengevaluasian. Nah, manfaatnya biar ingatan anak-anak itu bisa berkembang atau gimana ya, nggak lupa lah intinya, kemudian bisa dipraktekkan gitu. Kita sampaikan, jadi diungkapkan lagi pengevaluasian. Tadi yang Bu Guru sampaikan itu apa? Jadi anak-anak itu diungkap itu buat menyampaikan apa yang tidak tadi disampaikan gitu loh, pengevaluasian. Nah, manfaatnya biar ingatan anak-anak itu bisa berkembang atau gimana ya, nggak lupa lah intinya, kemudian bisa dipraktekkan gitu. Sekiranya Yang begitu. pertama kali Mohon itu maaf. dari cara evaluasi itu, dia itu menangkap nggak dengan pelajaran yang diajarkan. Setidaknya ada antara otak kanan dan kiri itu seimbang nggak gitu cara menangkapnya, atau cuma masuk kanan keluar kiri gitu. Kalau cuma hanya sekedar menerima informasi ya biasanya banyak ya diajarin tanpa dievaluasi ya itu kan sudah bagian dari menerima informasi. Beda dengan dapat informasi terus dievaluasi dan diselesaikan. Diselesaikan di sini maksudnya ada titik temu dari penjelasannya gitu. Inti akhir yang menemukan titik jawabannya. Ya caranya memang dari siswa itu dia dia bisa menjawab enggak pas ada sesi tanya jawab di akhir karena kan di awal sudah dijelaskan misalnya seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Belum Terima bisa. kasih Terima kasih. atas pertanyaannya. Alhamdulillah ya Allah. Sama-sama. Apakah ada yang lain lagi ataukah mau Kita sampaikan, jadi diungkapkan lagi pengevaluasian. Tadi yang Bu Guru sampaikan itu apa? Jadi anak-anak itu diungkap itu buat menyampaikan apa yang tidak tadi disampaikan gitu loh, pengevaluasian. Nah, manfaatnya biar ingatan anak-anak itu bisa berkembang atau gimana ya, nggak lupa lah intinya, kemudian bisa dipraktekkan gitu.